Marcus Rashford, bintang Manchester United di Piala Dunia 2022. Marcus Rashford tampil cemerlang bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Penyerang Manchester United itu bahkan sudah menyamai torehan legenda klubnya di masa silam. Marcus Rashford adalah pemain Manchester United pertama yang mampu mencetak 3 gol untuk timnas Inggris di sebuah major turnamen sejak Bobby Charlton di Piala Dunia 1966. Bersama Manchester United musim ini, Rashford baru mencetak 8 gol dalam 19 penampilan di semua kompetisi. Jika dirata-rata, dia lebih tajam bersama Inggris di Piala Dunia daripada bersama klub. Andre Onana tidak terima didepak dari skuad Kamerun. Keputusan timnas Kamerun untuk tidak menyertakan Andre Onana di laga kedua, sempat membuat bingung banyak orang. Pasalnya, Onana adalah kiper utama Kamerun. Pelatih Rigobert Song lalu buka suara di akhir pertandingan. Ia menjelaskan keputusannya tidak menyertakan Onana, karena masalah kedisiplinan sang pemain. Akun resmi Federasi Kamerun juga mendukung langkah sang pelatih, dan menyatakan bahwa Onana dihukum. Onana kemudian merespons lewat akun Twitter pribadinya. Kiper milik Inter Milan itu, intinya tidak terima dengan keputusan yang diambil. Juventus harus segera dapat sanksi, La Liga usul didegradasi atau dilarang ikut Liga Champions. Kondisi internal Juventus yang sedang runyam, tampaknya akan semakin runyam dengan tekanan dari eksternal. La Liga jadi salah satu pihak yang mendesak, supaya Juventus mendapatkan sanksi. Salah satu usulannya, adalah Juventus didegradasi atau dilarang berpartisipasi di Liga Champions. Juventus sebelumnya diselidiki oleh kepolisian Italia, akibat adanya dugaan kesalahan penanganan finansial dalam beberapa tahun terakhir. Penyelidikan itu memicu mundurnya seluruh anggota Dewan Klub Juventus, termasuk Presiden Andrea Agnelli dan Wakil Presiden Pavel Nedved. Gelandang Argentina laku keras usai gemilang di Piala Dunia. Barcelona tengah sibuk mencari pengganti Sergio Busquets, yang kemungkinan akan hengkang tahun depan. Dan beberapa nama sudah masuk daftar, yang terbaru ada Enzo Fernandez. Gelandang bertahan Benfica ini masuk radar Blaugrana, setelah tampil menawan di Piala Dunia 2022. Ia dianggap sebagai sosok ideal pengganti Busquets. Bahkan, Blaugrana kabarnya menyiapkan tawaran gila untuk Enzo Fernandez. Dilansir Barca Universal, Benfica juga tampak sadar jika pemainnya ini tengah menjadi buruan klub-klub elit Eropa. Karena itu, Benfica juga mematok 85 juta euro. Jude Bellingham akan melengkapi pemain bintang Piala Dunia, yang pernah diboyong Madrid. Piala Dunia adalah panggung bagi pemain di seluruh dunia, untuk menarik perhatian klub elit Eropa. Kini, Real Madrid dikaitkan dengan Jude Bellingham. Gelandang Borussia Dortmund itu, tampil luar biasa dalam kemenangan Inggris atas Iran, serta mencetak 1 gol. Fabrizio Romano bahkan menyebut, Real Madrid adalah salah satu klub yang sedang memantau Bellingham. Jika Bellingham jadi bergabung dengan Real Madrid usai Piala Dunia, maka dia akan melengkapi 4 pemain sebelumnya, yakni Ronaldo, Fabio Cannavaro, Mesut Ozil dan James Rodriguez. MU butuh striker seperti Nistelrooy untuk gantikan Ronaldo. Mantan bek Manchester United, Paul Parker mengatakan, kalau setan merah membutuhkan striker seperti Ruud van Nistelrooy untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang telah meninggalkan klub. Saya pikir United harus menyelesaikan pekerjaan rumah mereka. Dan mereka harus menemukan seseorang yang memiliki cukup dorongan dalam diri mereka, yang ingin mencetak gol. Paul Parker menganggap mantan timnya itu, membutuhkan pemain yang memiliki gaya permainan seperti mantan bomber setan merah, Ruud van Nistelrooy. Nasser Al-Khelaifi, pastikan PSG tak akan lepas Kylian Mbappe. Masa depan Mbappe di Parc des Princes, hingga saat ini masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Bahkan, Mbappe diklaim akan kembali mencoba meninggalkan PSG, demi bergabung dengan Los Blancos pada jendela transfer musim panas tahun 2023. Tak mau kabar tersebut semakin panas, Nasser Al-Khelaifi lantas memberikan komentarnya. Sang presiden klub memastikan bahwa Mbappe tidak akan dilepas oleh PSG, dan memastikan bahwa Les Parisiens sangat puas dengan performanya. Ex-pemain timnas Belanda ini, sarankan Cody Gakpo pindah ke Liverpool. Ada pernyataan menarik dari mantan pemain ex-Liverpool, Ryan Babel, yang menyarankan supaya Cody Gakpo memilih gabung ke Arsenal, di bursa transfer musim dingin 2023 nanti. Saran Ryan Babel ini mencuat, setelah penampilan apik yang ditunjukkan Cody Gakpo saat membela timnas Belanda di Piala Dunia 2022. Sosok Cody Gakpo diprediksi bakal hengkang dari klub lamanya, PSV Eindhoven, di bursa transfer Januari 2023 nanti.
Dari informasi yang beredar, beberapa klub elit di Liga Inggris telah menyatakan minatnya untuk mendapatkan tanda tangan dari Cody Gakpo, termasuk Arsenal. Rahasia Antonio Conte membajak transfer Chelsea soal bek timnas Kroasia. Tottenham Hotspur dikabarkan berniat untuk membajak rencana transfer Chelsea untuk bek muda berbakat dari timnas Kroasia, Joško Gvardiol. Pemain berusia 20 tahun itu telah membangun reputasi sebagai salah satu bek tengah top Eropa sejak pindah dari Dinamo Zagreb ke RB Leipzig pada 2021. Chelsea dianggap sebagai yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan sang bek saat ini. Namun, Tottenham sedang bersiap untuk membajak langkah apapun untuk Gvardiol. Christopher Nkunku semakin dekat pindah ke Chelsea. Menurut laporan jurnalis ternama, spesialis transfer Fabrizio Romano, Chelsea sudah semakin dekat dengan kesepakatan perihal transfer Nkunku. Penyerang asal Prancis tersebut akan dikontrak per Juni 2023. Nkunku sendiri dikabarkan telah menjalani tes medis di Chelsea sejak September. The Blues disebut harus menebus penyerang berusia 25 tahun itu, sebesar 60 juta euro ke RB Leipzig. Ia sudah membuat 12 gol di Leipzig musim ini, dan sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Bek sayap legendaris Brasil, Cafu, heran melihat Trent Alexander-Arnold cuma jadi cadangan di timnas Inggris. Padahal bek Liverpool itu dinilai cukup bagus. Trent Alexander-Arnold belum sekalipun jadi starter di Piala Dunia. Ia berada di belakang Kieran Trippier dan Kyle Walker secara skala prioritas di timnas Inggris. Saya nggak paham kenapa begitu. Dia punya segalanya, kualitas, kemampuan dribble, kecepatan, tapi ceritanya selalu sama. Mereka bilang Anda tak cukup bagus saat bertahan, dan Anda tersingkirkan, ujarnya kepada Gazzetta dello Sport. Wingback kanan Inter Milan mulai diseriusi Tottenham. Dumfries memang jadi komoditas panas sejak musim panas lalu. Kebutuhan Inter terhadap dana segar menyebabkan beberapa pemain bintangnya ingin dijual, termasuk Dumfries. Keseriusan Tottenham mengejar Dumfries tidak lepas dari rencana klub yang akan melepas satu pemain di Januari 2023 mendatang. Kebetulan, pemain yang akan dilepas berposisi sebagai wingback. Tottenham sedang mempertimbangkan melepas secara permanen satu dari dua pemainnya. Pilihannya adalah Emerson Royal dan Matt Doherty. Jawaban Rafael Leao soal kontrak baru di AC Milan. Bintang AC Milan, Rafael Leao menjawab soal perpanjangan kontrak baru. Rafael Leao bersikap santai saat membahas kemungkinan perpanjangan kontrak baru dengan AC Milan. Namun, pemain timnas Portugal ini membenarkan bahwa pembicaraan baru akan diadakan setelah Piala Dunia 2022 di Qatar. Saya senang, bangga. Sekarang saya harus berkonsentrasi pada Piala Dunia, kemudian saya akan berbicara dengan AC Milan segera setelah saya tiba, tegas Rafael Leao. Dapat kontrak Sultan, Ronaldo segera merapat ke klub Arab Saudi. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan segera merapat ke klub Arab Saudi, Al Nassr, yang disebut menawarinya kontrak ala Sultan. Sekarang Al Nassr disebut sudah bergerak untuk mendekati Ronaldo. Mereka pun disebut sudah menawarinya kontrak berdurasi 2,5 tahun. Kabar ini dilansir oleh Marca. Laporan itu menyebut bahwa Al Nassr memberikan kontrak pada Ronaldo senilai 173 juta pounds per tahun. Jika dikonversikan menjadi rupiah, Ronaldo akan mendapatkan 3,2 triliun rupiah per tahun. Media Spanyol juga menyebut, Ronaldo akan menjadi pemain dengan kontrak paling besar di dunia. Hasil Piala Dunia 2022, Australia versus Denmark, skor 1-0. Denmark sejatinya lebih mendominasi dalam penguasaan bola. Namun, mereka cukup kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Australia. Di sisi lain, Socheros bermain cukup efektif saat menyerang. Tak banyak peluang apik dikreasikan oleh kedua tim. Satu-satunya gol di laga ini dihasilkan oleh Mateo Leckie. Dengan hasil ini, Australia kini mengemas 6 poin. Mereka naik ke posisi kedua klasemen grup D Piala Dunia 2022. Sementara Denmark dipastikan angkat koper dari Qatar. Hasil Piala Dunia 2022, Tunisia versus Prancis, skor 1-0. Sebuah hasil mengejutkan tersaji di pertandingan terakhir grup D Piala Dunia 2022. Timnas Tunisia berhasil mengalahkan sang juara bertahan, Prancis, dengan skor tipis 1-0. Tunisia berhasil mencetak gol sematawayang di laga ini, berkat gol Wahbi Hazri di awal babak kedua. Meski menang di laga ini, Tunisia gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Karena di pertandingan sebelah, Australia berhasil menang dengan skor 1-0 melawan Denmark.
Sementara Prancis berhasil lolos dengan status juara grup, karena mereka unggul selisih gol dari Australia. Hasil Piala Dunia 2022, Polandia versus Argentina, skor 0-2. Argentina masih terlalu tangguh untuk Polandia. Pertandingan di Stadium 974 bisa menentukan nasib kedua tim. Polandia hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan langkah ke babak 16 besar. Sementara Argentina harus menang. Kali ini, pertandingan berjalan berat sebelah sejak menit pertama. Argentina terlalu tangguh untuk Polandia. 2 gol kemenangan Argentina datang dari Alexis Mac Allister dan Julian Alvarez. Kemenangan ini mengantar Argentina ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, sebagai juara grup C. Hasil Piala Dunia 2022, Arab Saudi versus Meksiko, skor 1-2. Kemenangan yang tidak berarti apa-apa, baru saja diraih Meksiko pada laga terakhir grup C, Piala Dunia 2022. Meksiko menang 2-1 atas Arab Saudi, tetapi gagal lolos ke fase berikutnya. Meksiko berhasil membuka keunggulan di menit ke-47, melalui sontekan Henry Martin. Meksiko langsung menggandakan keunggulan di menit ke-52, berkat tendangan bebas langsung Luis Chavez. Arab Saudi memperkecil skor menjadi 1-2, di menit ke-90, lewat gol yang dilesakkan Salem Al-Dawsari. Kemenangan tersebut gagal membawa Meksiko, dan Arab Saudi lolos ke fase 16 besar.